Oke, materi kita kali ini kita akan bahas tentang prinsip dasar dari object oriented, ya, atau basic principle of object orientation. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah abstraksi atau abstraction, kemudian pewarisan atau inheritance, kemudian banyak bentuk atau polymorphism, pembungkusan dengan encapsulation dan pengiriman pesan dengan message sending, ya. Oke, kita bahas dulu apa yang dikatakan sebagai abstraction. Kalau kita lihat teorinya, fokus on the essential, omits tremendous amount of detail, focus on what an object is and does. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa membuang atribut dan operasi hanya sampai pada yang benar-benar diperlukan. Jadi kalau kita lihat gambar di sini ada tiga macam pena atau tiga buah pena. Nah, tiga pena ini semuanya bentuknya berbeda-beda. Tapi kita uraikan, oh kalau kita lihat bentuknya seperti ini, kita fokus. Walaupun bentuknya berbeda, tetapi secara abstrak dapat kita lihat bahwa ketiga-tiganya itu adalah sebuah pena yang mana yang akan kita gunakan. Nah, pilih salah satu dari tiga pena tadi. Misalnya seperti itu ya. Nah, misalnya ini. Jadi ada dua orang ya melihat seekor kucing yang ada di atas kursi misalnya atau ada di atas bangku atau meja lah ini namanya. Nah, orang pertama melihat bahwa kucing itu sebagai sesuatu yang lucu, perlu dielus-elus, mungkin dikasih makan dan seterusnya. Ya, sedangkan eh, orang kedua itu menganggap bahwa kucing itu di dalamnya, oh ada hati, ada paru-parunya, ya isi dari si kucing. Nah, itu tergantung cara pandangnya masing-masing. Mungkin bagi orang biasa seperti ini kalau kita lihat seorang nenek-nenek, oh, kucing itu ya bisa dipelihara gitu ya. Bisa kita elus-elus, kita kasih makan. Tetapi mungkin bagi seorang misalnya ini adalah seorang dokter, dia bisa melihat oh di dalamnya ada liver, ada darahnya, ada hatinya, ada parunya dan seterusnya. Nah ya, jadi abstraksi itu tergantung atau terkait dengan sudut pandang. Oke, yang kedua, encapsulation. Ya, teorinya menyembunyikan detail dari sebuah objek. Ya, abstraction dan encapsulation sering berkomplement. Nah, kalau abstraction fokus pada sudut pandang dari luar, sedangkan encapsulation membatasi klien dari melihat isi dari dalam sebuah objek. Kita lihat. Nah, ini encapsulation. Kalau ada kucing tadi, ternyata di dalam di dalam isi dari seekor kucing tadi ya banyak isinya yang ada di dalam badannya gitu ya. Walaupun secara bisa kita lihat secara kasat mata ya dia seekor kucing, tapi di dalamnya ternyata banyak makanannya. Selain isi perut dalamnya itu ada makanannya, ada kotorannya dan seterusnya. Jadi dia dibungkus dalam satu namanya encapsulation. Encapsulation itu sama seperti kapsul ya pembungkusan seperti itu. Nah, ada lagi yang contoh yang berikutnya. Kalau kita lihat misalnya taruhlah ini semacam mesin ATM. Kalau kita lihat secara melihat secara garis besar atau kalau kita lihat dari luar, ya di dalamnya ya nggak ada apa-apa, tinggal kita pencet keluarlah uang gitu ya. Tetapi ternyata di dalamnya banyak sekali barang. Nah ya, kalau kita lihat banyak sekali barang. Nah, inilah pembungkusan ini yang dikatakan sebagai encapsulation. Nah, ada lagi apa itu object orientation. Jadi, another example of abstraction dan ini contoh lain dari abstraction dan encapsulation. Contoh, misalnya ini adalah sebuah mobil, ya. Mobil ini banyak nih modelnya, kemudian lokasi ininya, ya, misalnya rodanya dan seterusnya. Walaupun bentuknya berbeda-beda. Nah, bisa kita kategorikan ini objek pertama, objek kedua, dan objek ketiga. Nah, karena dia eh, apa namanya objek
objeknya sama, artinya dia punya atribut dan operasi yang sama. Apa saja atributnya? Modelnya model apa? Misalnya ini sedan, ini minibus, ya ini mungkin sedan yang lebih tinggi. Locationnya di mana? Oh, dia lebih tepat berada di location yang ini, location A, location B, location C. Nah, rodanya ada berapa? Oh, ada 4, sama-sama 4 misalnya. Nah, seperti itu ya. Sedangkan operasinya apa? Bisa dimulai, bisa berjalan, dan bisa accelerate. Ya, seperti itu ya. Oke, istilah yang ketiga yaitu pewarisan atau inheritance. Mekanisme untuk menurunkan atau mewariskan atribut atau data dan operasi atau behavior dari sebuah kelas ke kelas yang lain. Nah, pewarisan inheritance ini eh, sama seperti kalau kita belajar tentang silsilah keluarga. Nah, ya, jamnya yang paling atas kita namakan namanya misalnya kelas induk atau dasar, superkelas. Di bawahnya kelas turunan atau derive kelas atau subkelas. Di dalamnya lagi ada atribut dan operasi dari kelas induk tadi menjadi bagian atau anggota dari kelas turunan. Sedangkan kelas turunan bisa membentuk atribut dan operasi yang tidak ada pada kelas induk. Nah, jadi kelas turunan itu perluasan atau extensionnya. Nah, sama seperti ini ya. Jadi misalnya ini ada kakeknya, kakeknya punya anak bapaknya, dan di bawahnya ada anaknya. Di kakek, bapaknya, dan anaknya. Ini sifatnya ke cucu, yang ini ke anak, yang ini juga ke anak. Nah, itu ya, itu namanya pewarisan. Nah, seperti ini. Jadi misalnya ini contoh dari pewarisan ada kelas food atau makanan, di mana makanan ini dibagi dalam turunan-turunan yang lain. Yang pertama turunannya misalnya buah-buahan dan sayuran. Yang kedua roti. Nah, roti ini ternyata ada turunannya yaitu bran flake dengan pasta, ya. Sedangkan turunan dari pasta misalnya ada apakah high carbon hydrate untuk yang pasta. Misalnya ketiga-tiganya punya karbohidrat yang tinggi, baik itu bran, pasta maupun milk. Sedangkan yang berikutnya yang ketiga yaitu dairy product, produk sehari-hari, misalnya contohnya milk atau susu. Susu itu masuk kategori high protein, di bagian dari high protein. Ada lagi yang misalnya meat, ya di bawahnya ada beef dan high protein. Jadi semakin ke atas dia semakin umum, semakin ke bawah dia semakin khusus. Ya, itu pewarisan. Nah, ada lagi istilah namanya subclass dan superclass. eh Subclass itu a class defined in terms of specialization of a superclass using inheritance. Jadi subclass itu bagian dari superclass gitu ya. Sedangkan superclass itu a class serving as a base of inheritance in a class hierarchy. Contoh misalnya seperti ini. Jadi ada orang di mana dia punya atribut name dengan SSN. Nah, orang ini punya turunan. Apakah turunannya yaitu student, siswa atau karyawan atau pelajar di mana masing-masing kelas ini punya atribut yang berbeda, tetapi student dengan employee itu pasti dia punya atribut name dengan SSN. Kalau student dia punya atribut name, SSN, STDID dan level, sedangkan employee dia punya atribut name, SSN, employee ID dan age. Nah, gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah polymorphism. Sebuah operasi memiliki nama yang sama pada kelas yang berbeda. Jadi dia merupakan operasi. Dia namanya sama tapi kelasnya berbeda. Operasi yang sama jika diterapkan pada objek yang berbeda akan mengakibatkan operasi yang berbeda pula. Nah, kita lihat dulu contoh. Misalnya ini. Kalau kita lihat, misalnya ada kelas binatang, ya, bagian dari kelas binatang misalnya ada kuda, ada cats, ya, atau kucing, ada dog. Nah, semuanya punya operasi yang sama, ya, yaitu bersuara. Binatang bersuara, kuda bersuara, cat juga bersuara, dog juga bersuara. Nah, ini masuk dalam kategori polymorphism, ya, polymorphism. Nah, contoh kalau kita terapkan pada sebuah data, misalnya seperti ini.
Nah, ada kelas student di mana operasinya adalah phase tuition-nya sama. Dia punya operasi yang sama. Ya. Jadi student punya turunan in-state student dengan out-of-state student. Tapi dia punya operasi yang sama. Nah, ini masuk dalam kategori contoh dari polymorphism. Oke, yang berikutnya adalah interfaces. Ya, interfaces contohnya seperti ini. Ini antar muka antara satu kelas dengan kelas yang lainnya, tetapi dia punya interfaces yang berbeda. Ada yang misalnya set grade, ada yang get grade, ada yang set, ada yang get, ada yang apa namanya mengesetnya atau entry datanya, ngelola datanya, ada yang mendapatkan datanya. Nah, ini namanya interfaces. Ya. Ada lagi yang namanya sending message. Jadi cara objek bekerja sama, pesan diterima untuk melakukan. Jadi biasanya ini message ini terjadi kalau kita akan membuat collaboration diagram dengan sequence diagram. Jadi objeknya itu adalah remote, kemudian ada objek yang berikutnya adalah TV. Apa pesan yang disampaikan? Nah, itu namanya sending message. Jadi dia mengirimkan pesan. Oke. Nah, yang ini yang kedua ya, yang kedua dari pembagian dari analisis modeling yaitu structure analysis and structure design. Kalau tadi object oriented, kalau ini yang structure. Nah, structure ini eh, contohnya juga ini misalnya ada sebuah development cycle, jadi siklus pengembangan perangkat lunak ya di mana dia terdiri dari beberapa tahapan ya, analisis, design, and build. Nah, ini contoh dari sistem structure analysis and structure design ya, SASD itu. Contohnya seperti ini. Jadi dia di tahap analisis dibuatnya fungsional arsitektur, sistem arsitektur, baru bangun programnya ya. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di mata kuliah sebelumnya. Nah, apa saja elemen dari structure analysis and structure design? Yang pertama, essential model, di mana terdiri dari environmental model dan behavioral model yang nanti akan membentuk implementation model. Nah, apa itu essential model? Model of what the system must do. Jadi sebuah model dari apa yang sistem akan lakukan. Nah, does not define how the system will accomplish its purpose. It is combination of the environmental and behavioral model. Jadi uh, esensial itu bagiannya adalah model secara perilaku, environmental ya. Ada lagi yang model secara perilaku atau behavioral model. Ada lagi yang namanya environmental model. Ya, bagian dari esensial uraiannya define the scope of the purpose. Jadi mendefinisikan apa saja scope dari sistem, tujuan dari sistem, define the boundary and jadi mendefinisikan apa saja batasannya dan interaksinya antara sistem dengan dunia luar ya, di mana dia compose terdiri dari statement of purpose. Contohnya misalnya konteks diagram ya, event list kita udah buat konteks diagram ya di materi sebelum di materi di atau di mata kuliah sebelumnya. Ada lagi yang behavioral model. Model of internal behavior and data entity system. Nah, contohnya apa? Contoh dari behavioral model kita buat ini yang mata kuliah minggu DFD, data flow diagram, IRD, ya ada namanya proses specification, state transmission diagram dan seterusnya. Ada lagi namanya implementation model. Jadi setelah kita buat itu semua, misalnya DFD, IRD, konteks diagram dan seterusnya, baru kita implementasikan dengan membuat apa? Maps. Nah, maps the functional requirement to the hardware. Jadi kita buat peta yang merupakan kebutuhan secara fungsional dari perangkat lunak dan perangkat kelas. Determine which function should be manual and automized. Jadi definisikan apakah fungsinya berfungsi secara manual atau otomatis. Can be used to discuss the cost benefit fungsional with user. Jadi kita definisikan, kita diskusikan dengan stakeholder bagaimana cost benefitnya, ya. Kemudian define the human computer interface dan define non-functional requirements, ya.
Nah, ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, itu saja materi kita mengenai eh, apa namanya prinsip dari object oriented analysis dan structure analysis and structure design.